Perkenalkan, nama saya Yuniarti. Nomor induk mahasiswa 240311710. Guru mata pelajaran agama di MI Al Mukrimin Sepange, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Bu. Sekarang kita mau belajar fikih ya. Sebelum kita lanjut pelajarannya, disiapkan dulu. Ketua kelas silahkan siapkan. Ustaz, siap.
sandal, mengambil sandal, buku, atau mesin pulpen teman tanpa isi. Iya, pintar semua, tepuk tangan untuk Nisa. Ya, kita akan bekerja untuk Nisa. Sekarang kita lanjut materinya. Ini tentang gosok, ya, tentang gosok. Ayo mengamati, semuanya mengamati gambar ya. Kita disuruh mengamati ini. Di sini ada gambar sendal, ditulis di situ nyolong mati. Maksudnya di sini kalau ada yang nyolong sandalnya atau mengambil sandal teman tanpa izin, itu kata-katanya perintahnya berarti mati. Jadi ini peringatan ya bagi teman-teman yang suka mengambil barang teman yang lain tanpa seizin pemiliknya. Contoh kedua di sini ada sepatu, ini sandal di dalam. Seketika kita mau masuk di dalam kelas, disimpan sandalnya di luar. Kemudian biasa ada teman-teman yang jahil mengambil satu sepatunya temannya disembunyi. Meskipun maksudnya kita main-main, tetapi itu termasuk menzalimi teman. Kemudian selanjutnya pengertian gosok. Ini ada pengertiannya gosok. Secara bahasa, kata gosok yang berarti mengambil secara paksa dan saling. Kemudian ada secara harfiah. Gosok adalah mengambil sesuatu secara menguasai hak-hak secara terang-terangan
memiliki akhlak terpuji. Yang pertama, disayang Allah. Yang kedua, disenangi orang lain. Yang ketiga, masuk surga. Silahkan kalian tulis sesuai pemahaman kalian. Loh, pulpenku mana ya? Perasaan tadi di sini. Fulan, kamu lagi nyari apa? Ini Pak, pulpen saya hilang. Coba cari dulu ya, tapi jangan mengganggu yang lain. Maksudmu pulpen hilang? Loh, ini kan pulpenku. Kok bisa ada di kamu? Ya elah, aku bentar doang tadi. Tapi kan nggak boleh gitu nih. Itu namanya gosok. Hah? Apaan tuh gosok? Nah itu kamu pinjam tapi nggak bilang. Loh, kok malah ribut? Kenapa Fulan? Ini Pak, si Andi ngambil pulpen saya tapi nggak bilang-bilang. Tapi kan saya pinjam sebentar aja Pak. Itu juga udah dikembalikan. Meski begitu, nggak boleh ya Andi, karena di dalam Islam, ghosok itu haram hukumnya, seperti yang disebutkan pada hadis berikut. Man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yawmal qiyamati min sab'i ardi. Barang siapa yang melakukan kezoliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, berdasarkan hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya perilaku ghosok atau mengambil barang milik Ya, Ibu akan bagi kelompok ya. Di sini jumlahnya berapa orang? Ada 10 orang ya? Ada 10 orang, jadi Ibu bagi 3 kelompok. Lihat di sini. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan perempuannya kelompok 3. Jadi Ibu kasih. Silakan. Silakan.
perilaku gosok terhadap individu. Ini juga ada perilaku gosok. Kemudian ini terhadap siapa? Masyarakat atau individu? Terhadap individu. Tentang meminjam alat tulis. Ya, terhadap individu. Bisa dirugikan temannya, diambil pensilnya atau alat tulisnya. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, itulah tadi persentase antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Kita mau menyanyikan lagu Teko Kecil dengan gerakan. Aku teko kecil yang bunyi indahku dan ini contohku. Bila aku berdiri, aku berdiri. Aku berdiri, aku berdiri. Bila aku berdiri, aku berdiri. Angkat aku dan tuangkan. Jadi ini tadi kita sudah belajar tentang gosok ya. Kemudian semua sudah naik mempresentasikan hasil analisisnya. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya tentang gosok? Kelompok 1 silakan bertanya. Kelompok 1 atau kelompok 2? Pertanyaannya, Ibu kasih kesempatan ya untuk kelompok masing-masing kelompok untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Ya. Apa pengertian gosok menurut bahasa dan istilah syara? Ya, apa pengertian gosok menurut bahasa dan istilah syara? Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Pertanyaannya bagus sekali. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Mengapa gosok diharamkan dalam Islam? Ya, pertanyaannya, mengapa gosok diharamkan dalam Islam? Iya, pertanyaannya juga sangat bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang mau bertanya kelompok 1? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa saja contoh-contoh perilaku gosok? Ya, apa saja contoh-contoh perilaku gosok? Ya, bagus juga pertanyaannya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, pokoknya sudah pintar-pintar bertanya ya. Kemudian masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Iya, dari kelompok 1 lagi. Apa pertanyaannya? Pertanyaanku. Ya, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Ya. Apa yang dilakukan jika seseorang melakukan gosok? Ya, apa yang dilakukan jika seseorang melakukan gosok? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaannya sudah 2 ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Argi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa perbedaan antara gosok dan pencurian? Ya, perbedaan antara gosok dengan
Ya, apakah contoh gasap dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus juga pertanyaannya. Kita kasih A+ untuk kelompok kita. Ya. Jadi sebelum Ibu jawab pertanyaannya, masing-masing kelompok, kita tepuk semangat lagi dulu supaya masih semangat untuk belajar. Masih semangat? Semangat! Semangat! Ya, tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semua. Nah, sekarang Ibu jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Pertanyaannya tadi apa yang pertama? Apa saja contoh perilaku gosok? Contoh-contoh perilaku gasap, yaitu menggunakan barang milik orang lain tanpa seizинnya, meskipun kita tidak ada niat untuk mengambilnya. Itu juga termasuk contoh gasap. Meski tidak ada dalam hak kita mau mengambilnya, tetapi kalau sudah diambil tanpa seizin pemiliknya, itu juga termasuk perilaku gasap. Pertanyaan yang kedua, kelompok 2 apa tadi pertanyaannya? Apa pengertian gosok menurut bahasa dan istilah syaraf? Pengertian gasap menurut bahasa istilah syara. Kalau menurut bahasa, gasap berarti mengambil sesuatu dengan cara saling atau tidak adil. Kemudian kalau menurut istilah syara, yaitu menguasai hak orang lain serta aniaya atau saling. Itulah pengertiannya menurut bahasa dengan istilah syara. Kemudian yang pertanyaannya kelompok 3, pertanyaannya tadi apa, bisa diulangi? Mengapa gasap diharamkan dalam Islam? Ya, itu gasap diharamkan dalam Islam karena merugikan orang lain dan merampas hak milik orang lain. Ibu kasih contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman kita yang tidak ada pulpennya ya, hilang pulpennya, di dalam kelas hilang pulpennya. Ternyata ada teman yang lain mengambilnya, tetapi tidak diberitahukan terlebih dahulu. Itu termasuk perilaku gasap. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada seseorang memiliki tanah perumahan, kemudian pergi merantau ke suatu tempat. Orang di dekat rumahnya itu mengambil tanah tersebut untuk dibangun rumah. Itu juga termasuk perilaku gasap karena mengambil tanah orang tanpa seizin pemiliknya. Mengerti? Ya, sampai di sini sudah mengerti semua tentang pelajaran gasap. Ya, sekarang Ibu kasih tugas ya, PR untuk dikerjakan di rumahnya. Masing-masing kelompok saja, jadi kelompok. Kelompok Bu? Ya. Kita mau tadi Bu? Ya, semuanya kerja di rumahnya ya. Jadi untuk pelajaran fikih cukup sampai di sini. Kita ada yang bisa mengulangi kembali apa itu pengertian gasap sebelum kita pulang? Siapa yang bisa mengulang pengertiannya gasap? Ya, silakan Rehan. Gasap adalah mengambil atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Ya, kelompok 2. Pengertiannya gasap apa? Gasap adalah mengambil atau menggunakan hak milik orang tanpa izin dari pemiliknya. Iya, kelompok 3. Gasap adalah mengambil atau meminjam barang hak milik orang lain tanpa memberitahu. iya, semuanya.